Halo semuanya, balik lagi di GP Media Channel bersama kakak Cassandra. Di video kali ini kita akan kembali membahas soal prediksi SNBT literasi bahasa Inggris. Bagaimana pembahasannya? Yuk kita cek videonya. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya, jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNBT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GP Media menyediakan tryout SNBT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Oke, kita lihat untuk pertanyaannya di sini. According to the passage, insulin bla bla bla. Kita ditanyakan menurut bacaan ini kira-kira insulin itu opsi jawaban yang mana gitu ya. Nah, kita lihat pembahasan atau paragraf mana yang membahas tentang insulin. Nah, kita temukan di sini ya. Ada di paragraf kedua. Kita lihat di kalimat ini, blood samples taken from people after they were shown a picture of food revealed that overweight people reacted with an increase in blood insulin, a chemical associated with appetite. Oke, artinya sampel darah diambil dari orang setelah ditunjukkan gambar makanan dan hasilnya menunjukkan peningkatan insulin darah atau zat kimia yang berhubungan dengan nafsu makan. Ini nih, a chemical associated with appetite ya. Nah, ditambah dengan kalimat ini, this did not happen with average weight people, atau artinya peningkatan insulin ini tidak terjadi pada orang dengan berat badan rata-rata ya. Kita lihat untuk opsi jawaban yang I, generally increased at the sight of food, atau umumnya meningkatkan saat melihat makanan. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban ya. Lalu kemudian yang D, causes a chemical reaction when food is seen, atau menyebabkan reaksi kimia ketika makanan terlihat. Ini pun kurang tepat. Lalu kemudian yang C, can be used to lessen the appetite, atau dapat digunakan untuk mengurangi nafsu makan. Ini kurang tepat ya. Lalu kemudian yang B, don't change in overweight people in the case, atau tidak berubah pada orang dengan berat badan rata-rata dalam kasus ini ya. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban juga ya. Lalu kemudian yang A, increases appetite, atau meningkatkan nafsu makan. Ini kurang tepat ya. Nah, karena tadi kita lihat opsi jawaban ada di antara B dan juga E ya. Kalau yang E, generally increases at the sight of food, untuk umumnya meningkat saat melihat makanan. Tapi yang paling tepat berdasarkan informasi pada paragraf kedua adalah opsi jawaban yang B, don't change in average weight people in the case, atau tidak berubah pada orang dengan berat badan rata-rata dalam kasus ini. Jadi jawabannya yang B ya, gitu. Oke, kita lihat untuk soalnya di sini, which of the following conclusion supports the passage, atau manakah dari kesimpulan atau opsi jawaban di bawah ini yang mendukung bacaan ini gitu ya. Nah, mengacu pada kalimat when deprived of the variety and intensity of tastes, obese people are not satisfied. Ketahui bahwa orang-orang gemuk ini menyukai aneka macam makanan yang memiliki rasa yang kuat ya. Nah, di sini di paragraf pertama, when several hundred people were asked about their eating habits in times of stress and bla bla bla, gitu ya. Maka kita cari opsi jawaban yang memiliki makna seperti ini, when deprived of the variety and intensity of flavors, obese people are not satisfied and consequently eat more to fulfill this need. Atau orang-orang gemuk menyukai aneka macam makanan yang memiliki rasa yang kuat. Kita lihat yang opsi jawaban I, emotional and biochemical factors can control appetite level, atau faktor emosional dan juga biokimia tidak dapat mengontrol tingkat nafsu makan. Ini pun kurang tepat ya. Kalau yang di overweight people are recommended to take strenuous exercise consistently, atau orang yang kelebihan berat badan dianjurkan untuk melakukan olahraga berat secara konsisten. Ini kurang tepat. Lalu kemudian yang C, a variety of foods and intense flavors satisfied heavy people, atau berbagai makanan dan rasa yang kuat atau memuaskan orang yang gemuk. Oke, ini bisa kita jadikan opsi jawaban ya. Lalu kemudian yang B, overweight people have an abnormal sense of taste, atau orang yang kelebihan berat badan memiliki indera perasa yang tidak normal. Ini tidak disampaikan, tidak ada informasinya ya. Lalu kemudian yang A, deprivation of food makes people fat, atau kekurangan makanan membuat orang ini menjadi gemuk. Ini kurang tepat. Berdasarkan tadi informasi yang kita dapatkan di paragraf kedua,
Oleh karena itu jawaban yang paling tepat adalah yang C ya. A variety of foods and intense flavors satisfied hippie people. Seperti itu. Oke, kita lihat soalnya di sini, which of the following exercises might be best for an overweight person to engage in daily, atau manakah opsi jawaban di bawah ini yang merupakan paling baik untuk dilakukan oleh orang yang kelebihan berat badan setiap hari, seperti itu ya. To engage in daily ya, to engage in daily ini memiliki arti yang sama dengan kata ini. Kita lihat di sini. Nah, however, it has been found that mild exercise, such as using stairs instead of the elevator, it's better in the long run than taking a strenuous program, such as jogging. Nah, ada kata jogging di sini ya. Lalu kemudian, which many people find difficult to continue over periods and which also increases appetite, gitu. Nah, berdasarkan tadi informasi yang kita dapatkan di paragraf terakhir, artinya olahraga ringan yang dapat dilakukan sehari-hari itu sama dengan mild exercise ya. Atau biasanya tadi kita lihat ada kata jogging, jalan kecil ya, seperti itu. Berarti kita cari yang masih yang sama opsi jawabannya dengan jogging. Kalau yang A long swim, berenang jauh, ini kurang tepat. Yang B aerobic exercise pun kurang tepat. Yang C 10 mile bicycle ride, tidak tepat ya. Lalu kemudian yang I weightlifting atau angkat besi, ini kurang tepat. Berdasarkan tadi ada kata jogging di paragraf terakhir, oleh karena itu jawaban yang tepat adalah yang D, an evening walk ya, atau jalan sore, seperti itu. Oke semuanya, akan siapkan satu soal untuk kalian. Jangan lupa kalian isi dan jangan lupa kalian spill jawaban terbaik kalian di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini. See you in next video. Bye.